Shalom. Pagi, mari sama-sama dudukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, pagi yang cerah yang Kau berikan dari hidup kami gunakan dengan baik untuk bersekutu para Bapa di surga, di luar mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan para Bapa di surga, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ayat 13. Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ayat 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa ini serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata padanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada iblis sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada tertulis, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, yang mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus tiba dicobai oleh iblis. Yesus dicobai oleh iblis, dan Alkitab berkata dalam Yakobus 1, percobaan datang oleh karena keinginan. Pencobaan datang, Yesus tidak mencobai, Tuhan tidak mencobai siapapun juga, tapi cobaan itu datang oleh karena apa? Itu yang disebut firman Allah. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Percobai datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh dunia. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan jelas Allah tidak mencobai siapapun juga, tapi pencobaan datang dicobai oleh apa yang dikatakan keinginan. Sebagaimana tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kita lihat bagaimana Yesus, dia menang atas keinginannya sendiri. Tapi ingat, firman Allah berkata pada ayat firman Allah berkata pada Lukas 4 ayat yang ke-12, Lukas 4 ayat ke-12,
12, 13 maksud kami, 13. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, iblis mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Iblis mencari kesempatan waktu yang baik. Maka hidup ini hati-hati. Hidup ini hati-hati. Iblis mengintip kapan waktunya untuk mencobai manusia dengan keinginan. Maka di Efesus 4 ayat 20, jangan beri kesempatan iblis. Kita harus berusaha hari lepas hari, bukan hari lepas detik demi detik kita selekat dengan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sebab iblis berusaha mencari kesempatan waktu yang baik. Waktu yang baik untuk mencobai Yesus, waktu yang baik untuk mencobai saudara. Kenapa? Keinginan. Kita tahu isi dunia 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan mata, kelakuan hidup, keinginan daging. Yang sering menjirat manusia dengan 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, kelakuan hidup yang menjirat. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan kena percobaan oleh orang keinginan. Berapa banyak manusia jatuh oleh karena keinginan. Ya. Berapa banyak manusia jatuh dalam dosa karena keinginan. Saya dan saudara, betapa penting kita selekat dengan Tuhan. Hidup dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa menyalipkan keinginan-keinginan dunia, isi dunia ini, sehingga kita bisa mampu. Maka pagi ini seorang yang sangat bahagia, seorang mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, Madas Mesa, dan firman mengingatkan kita. Hati-hati dengan keinginan. Sebab manusia jatuh oleh karena keinginan. Manusia jatuh karena keinginan, dosa, daging, gangguan hidup. Ya? Keinginan, gangguan hidup, keinginan daging, keinginan mata, yang disebut dosa. Maka kita bisa menguasai. Bang saudara tidak perlu uang, oh tidak. Bang saudara tidak benar, tidak, tapi kita bisa menguasai. Jangan beri kesempatan iblis bekerja bagi kita dan kita jatuh dalam dosa oleh karena keinginan. Amin. Mari sama-sama berikan kepala, berjamkan masa. Terima kasih buat firman, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, para RT, para medis, para warga, berikan mereka hikmat yang dari surga. Terima dan kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara mulai hari ini sampai maranatha. Yang cinta Dia katakan amin.